سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Pangandikane Mbah Kyai Musonef al amwal utai pira-pira bondo allati bondo sira allat alzamu kang wajib ya ing dalam allati opo zakatu zakat iku sitatu rotilan kaping papate pira-pira wajib wa utai wajibe zakate bondo dagangan iku rubu'u syriqi mati urudi tijaroti seprapate sepersepuluhe pira-pira bondo dagangan yang wajib zakat itu ada 6. Yang pertama adalah an'amu, raja kaya. Raja kaya itu jadi kalau orang punya emas, punya gelang, punya anting, punya kalung beratnya sampai 93 gram dipakai selama 1 tahun, maka orang tersebut wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari harga emas itu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ki angin kang bakal ngendikaken dening Mbah Kyai Musonef iku fasalun suwijing ibarate fasal kandos pundi pangandikane Mbah Kyai Musonef al amwal utai pira-pira bondo allati bondo sira allat alzamu kang wajib ya ing dalam alati opo zakatu zakat iku sitatu anwangin ono 6 pira-pira perkara. Dirupane 6 pira-pira perkara an'amu suwijine raja kaya wanaqdani lan kaping pindhone emas lan perak wal muasyarati lan kaping telune barang cecukulan wa wal tijarati lan kaping papate pira-pira bondo dagangan. Wajib wa utai wajibe zakate bondo dagangan iku rubu'u syriqi mati urudi tijarati seprapate sepersepuluhe pira-pira bondo dagangan. Warikaz wang kaping 5 bondo rikaz wal ma'zan wang kaping 6 harta ma'zan. Pasal yang barusan dibaca itu menjelaskan tentang zakatnya beberapa harta. Jadi kalau seseorang itu mempunyai harta maka wajib dizakati. Hukumnya zakat itu wajib apabila sudah sampai nisabnya. Nisabnya itu adalah ukuran di mana seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau ukurannya itu belum sampai terhadap nisabnya, ukuran zakatnya, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakati itu ada 6. Yang pertama adalah an'amu, raja kaya. Raja kaya itu hewan ternak. Hewan ternak itu ada banyak. Kalau di sini yang sering kita lihat itu ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Tetapi kalau misalnya di Timur Tengah itu ada onta. Kalau di sini itu tidak ada onta, yang tahu kita itu adalah kambing atau biri-biri atau sapi atau kerbau. Nah, itu wajib dizakati apabila sudah sampai nisab satu ukuran. Contoh misalnya, kambing itu wajib zakatnya apabila kambing itu sudah sampai 40 ekor, maka zakatnya itu adalah 1 kambing yang berumur 1 tahun. Jadi kalau misalnya bapak kali itu memelihara kambing terus sampai 40 ekor, itu zakatnya 1. Kemudian berlaku juga untuk kelipatan selanjutnya. Kalau misalnya pertama 40, yang kedua sampai 80, itu 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau sapi itu nisabnya sampai berapa? Tahu nggak? Kalau orang memelihara sapi itu nisab atau ukurannya itu berapa? 30 ekor sapi, maka wajib zakat 1 ekor sapi yang umur 1 tahun. Ya. Tetapi itu
sampai 1 haul atau 1 tahun. Kalau belum 1 tahun maka tidak wajib zakat. Ya, kalau misalnya memelihara kambing, memelihara sapi selama 1 tahun, ya sudah banyak, maka itu wajib dizakati. Tetapi kalau misalnya hanya memelihara saja, kemudian tidak sampai nisabnya, maka tidak wajib zakat. Ya, ingat ada sapi, ada kambing yang kalian tahu di sini. Entah itu dipelihara gini, memeliharanya itu dengan manual, mencari rumput sendiri, atau misalnya menggunakan mesin. Kalau di sini kan mungkin jarang ya ada peternakan kambing atau sapi. Tapi kalau di daerah luar negeri apa di Timur Tengah itu kambing biasanya sampai ratusan bahkan ribuan. Begitu juga dengan sapi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah emas dan perak. Seseorang itu kalau punya emas atau punya perak dan sampai 1 nisab itu wajib zakat. Makanya kalau punya emas itu jangan disimpan. Kalau disimpan selama 1 tahun wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Kalau misalnya nisabnya itu sampai 93 gram, jadi kalau orang punya emas, punya gelang, punya anting, punya kalung, beratnya sampai 93 gram, dipakai selama 1 tahun, maka orang tersebut wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari harga emas itu. Ya, perak juga sama. Jadi kalau orang misalnya menyimpan emas, entah itu emas batangan atau emas yang dipakai, tapi sampai 1 nisab, sampai ukuran dan selama 1 tahun dipakai, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kalau harta perdagangan itu zakatnya adalah 1/4 dari 1/10. Jadi kalau kalian nanti besar jadi orang penjual yang sukses, jualan apalah, jualan timun, jualan wedhus, jualan apa aja, online juga bisa. Nah, itu penghasilannya nanti wajib dizakati 1/4 dari 10 harta dagangan. Jangan ayam-ayam, ya. Apapun itu bentuk dagangannya. Kemudian yang selanjutnya ada harta rikaz. Rikaz itu adalah barang temuan. Jadi misalnya gini, kamu misalnya menemukan emas misalnya. Menemukan emas itu, maka zakatnya seketika, tidak harus menunggu sampai 1 tahun. Nek nemu emas 5 kilo pas 10 kilo, maka harus wajib dizakati pada waktu itu. Tetapi kalau tidak ada yang ngaku, masa menemukan emas batangan misalnya 5 kilo 10 kilo, nggak mungkin nggak ada yang nyari, nggak mungkin nggak ada yang ngaku, ada aja. Kecuali kalau misalnya kalian buat rumah di suatu tempat, ketika digali di pondasi, kalian menemukan emas, tapi emasnya bentuknya misalnya dulu mahkota raja. Siapa tahu ketika kalian buat rumah itu di pondasi dalam atau buat sumur, itu dulu di situ bekas kerajaan atau apa, dan ditemukan emasnya seberat misalnya 5 kilogram, maka itu wajib dizakati. Nah, yang terakhir itu adalah wal muassaratu. Itu barang cecukulan. Itu apa kalau di sini? Padi. Kalau di luar negeri itu ada gandum. Nah, kalau padi itu zakatnya dikeluarkan pada waktu panen, tidak harus menunggu 1 tahun. Berapa zakatnya? 10%. Kalau misalnya hasilnya itu 1 ton, berarti kalau zakatnya 10%-nya berapa? 1 kintal itu wajib dikeluarkan. Sebenarnya kalau petani itu untung apa rugi sih? Kalau nanam padi itu untung. Sekarang kalau nanam berasnya itu cuma 1 rantang. Ketika ditanam jadi banyak berapa karung, jadi banyak kan, itu untung. Masa sudah dikasih rezeki oleh Allah SWT yang banyak, giliran mengeluarkan zakatnya tidak mau, nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya usahanya dengan biaya yang banyak oleh tangan sendiri, itu zakatnya 10%. Tetapi kalau pengairannya itu menggunakan mesin,
misalnya musimnya ketiga langka banyu, kemudian dialih menggunakan mesin, maka itu zakatnya 5% dari hasil pertanian. Misalnya kalau sawah 100 batah itu kebanyakan di sini dapatnya 8 kintal. 8 kintal itu belum masuk dalam satu nisab. Nisabnya itu adalah kalau diberaskan sekitar 850 kg beras. Kalau padi itu sekitar 1,2 kg, seton rong kintal. Jadi nek bapake terus panen itu punya padi 1 ton 2 kintal, maka wajib mengeluarkan zakat pada waktu itu, tidak harus menunggu selama 1 tahun. Ya, Iva misalnya bapaknya sawah hamba panen, Anggi misalnya sawah hamba panennya banyak. Ya kalau misalnya sekarang bapaknya banyak, siapa tahu nanti kalian sawahnya bisa lebih banyak ketika menikah dengan orang yang kaya. Kan kayak gitu. Ingat, kalian sudah ngaji di sini, tahu nanti ketika dapat orang yang kaya sawah hamba mablak-mablak, ketika panen harus wajib zakat. Nggak banyak, kalau panen itu bisa 10%, bisa 5%. Tapi kebanyakan di sini, daerah sini adalah kalau zakat itu 10%. Mungkin kalian di sini jarang lah ya menerima zakat dari itu, jarang. Di satu sisi juga mungkin tanahnya itu enggak terlalu luas sawahnya, makanya tidak wajib zakat. Padahal kalau saya lihat bagi mereka yang sawahnya luas, kalau 100 batah itu dapatnya 8 kintal, berarti kalau 200 batah berapa? 16 kintal atau 1,6 ton. Nah, kalau 1,6 ton itu 1,6 ton itu sudah wajib zakat. 10% berapa? 1,6 kintal, 160 kilo, 10 kilo, 160 kilo wajib dikeluarkan. Ya. Dikasihnya ke siapa? Jangan salah ngasih. Mengasihkan zakat dengan mengasihkan sedekah itu beda. Ya. Kalau sedekah mah itu bisa dikasihkan kepada siapa saja yang mau, ke siapa saja, ke tetangga, ke saudara itu bisa saja. Tetapi kalau zakat mah tidak, ada asnafnya tersendiri, ada bagian tersendiri ya. Ada 8 dari mulai fakir, miskin, kemudian horim, orang yang punya hutang, kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian apalagi ada 8 pokoknya. Ada fakir, ada miskin, ada horim, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian dia kehabisan ongkos, kehabisan makanan. Maka ketika ada orang seperti itu, kalian harus mengasihkan zakatnya. Boleh diberikan ya. Nah, kemudian apalagi yang 8 itu? Orang yang berhak menerima zakat. Pertama fakir, yang kedua miskin, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, kemudian horim. 3 lagi apa? Tahu nggak? Ingat nggak? Hah? Itu kan baru 5 barusan. Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, horim yang banyak utangnya. Tapi utangnya itu adalah bukan utang yang buat warna-warna. Utangnya itu untuk berjuang di jalan Allah. Misalnya buat bangun masjid, utang kasih ngake ngomong masjid itu bisa. Atau utang yang banyak buat apa namanya? Acara sedekah gempa bumi atau sedekah kena angin puting beliung, saking kepengen bantunya nggak punya uang, utang yang banyak. Nah, orang tersebut ketika ada orang yang mau berzakat, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Sisanya yang 3 lagi kalian cari, yaitu baru 5. Ada 8 yang berhak menerima zakat, itu baru 5 barusan yang saya kasih tahu. Pertama tadi apa? Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, dan horim. Yang 3 lagi kalian cari ya. Mau bertanya? Kalau enggak, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya besok.